Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX215 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100152MK2 revisi pertama, produksi 20 Februari tahun 2024. Sekarang langsung kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 359,4 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 168,5 mm, ketebalan gasket 9,5 mm, ukuran antara baut 378 mm, ukuran terluarnya 394 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 900 watt, program power 1800 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 55 sampai 3000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 98 dB. Ukuran voice coil-nya 99,2 mm atau 3,9 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 52 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,48, Cache 0,51, GMS 7,82, MMS 143,6 gram, GMS 0,07 mm per Newton, BL 21,9 Tesla meter, fast 66,6 liter, efisiensi 1,76%, SD 850,1 cm persegi, dan XMAX 11,58 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 102. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan dari spesifikasi yang ada, cukup besar kemungkinan kalau komponen ini juga digunakan pada mode PA100182MK3 atau versi 18 incinya. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 2800 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Untuk keamanan dan penggunaan jangka panjang, sebaiknya gunakan maksimal 1 box untuk setiap channel amplifiernya. Dan pastikan juga amplifier yang digunakan itu mampu menangani impedansi
hingga 2 ohm. Kalau amplifiernya cuma mampu di beban 4 ohm, akan lebih direkomendasikan untuk menggunakan satu speaker untuk setiap channel amplifiernya. Atau dengan kata lain, 2 channel amplifier untuk satu box speakernya. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di sini adalah 50 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 135 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 41 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1400 watt, pergerakan udara pada port, puncaknya diperkirakan sekitar 16,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 37 Hz pada minus 3 dB. Acuan yang digunakan di sini tentu aja untuk setiap speakernya. Dan untuk output akhirnya nanti tentu aja akan berbeda. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 540 mili. Panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 1380 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 160 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 400 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transducernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini total ukurannya adalah 50 mili. Namun pemasangannya dimundurin 1 mili
yang bertujuan untuk dudukan dari ram atau besi pengaman speakernya. Jadi total ukurannya di sini akan menjadi 49 mili. Tapi nanti silahkan di custom aja sesuai kebutuhannya. Kemudian ukuran dari tekukan ini ukurannya adalah 219 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini, dan yang ini. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Jadi fungsinya di sini hanya sebagai peredam getaran dan nanti bisa lu kembangkan sesuai karakter dan kebutuhan. Kemudian di sudut ini dan ini juga ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamikanya, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX 215 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100152MK2. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.